Halo semuanya, Giofred di sini. Belajar bahasa Inggris yuk. Teman-teman, video kali ini kita akan bahas tentang pronouns sebagai objek. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih. Teman-teman udah sempat nonton belum video sebelumnya tentang subject atau personal pronouns? Kalau belum, boleh lo lihat dulu videonya. Oh ya, teman-teman, saya juga minta dukungannya ya supaya saya bisa terus memberikan konten yang bermanfaat dengan mensubscribe channel Giofred ini. Dan jangan lupa like dan share konten ini supaya semua orang bisa belajar juga. Balik lagi ke topik kita hari ini. Pronouns sebagai objek. Nah, pronouns itu nggak cuma bisa menjadi subjek atau personal pronouns, tapi pronouns juga bisa menjadi direct and indirect object loh. Nah, pertama-tama kita bahas direct object dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan direct object? Sebelum saya jawab, apa itu direct object? Saya mau tanya dulu nih, udah paham belum apa itu objek? Objek itu adalah bagian dari kalimat yang menerima action atau terlibat dalam action yang dilakukan oleh subjek. Action di sini verb ya. Kita lihat deh contohnya. She bought coffee. Nah, objek dari kalimat ini adalah coffee. Kenapa? Karena si coffee tadi menerima action dari si subjek. Jadi yang dibeli apa? Kopi. Nah, sekarang kita juga bisa bilang bahwa coffee ini merupakan sebuah direct object. Kenapa begitu? Karena direct object adalah orang atau benda yang menerima action atau efek dari verb secara langsung. Jadi dia menerima action atau efeknya secara langsung. Efek apa? Efek dari verb tadi. Jadi direct object ini menjawab pertanyaan what atau whom. Nah, di contoh kalimat ini kita bisa menentukan direct objectnya dengan bertanya, what did she buy? What did she buy? Ya, benar. She bought coffee. Jadi, coffee adalah direct object. Sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham, boleh tulis pertanyaannya di komen. Nanti saya akan respon komennya, jawab pertanyaannya. Nah, teman-teman, beda seperti nouns. Kebanyakan pronouns itu berubah saat kita menggunakannya sebagai objek. Saat pronouns digunakan sebagai subjek, lalu kita mau menggunakan pronouns itu sebagai objek, dia akan berubah. Walaupun nggak semuanya, ada yang tetap. Nah, pronouns apa saja yang berubah? Kita lihat. Kalau subject pronounsnya adalah I, berarti direct objectnya ada direct object pronounsnya adalah me. Dia berubah dari I jadi me. Kalau you, dia nggak berubah. Dia tetap you. Kalau he, dia berubah jadi him. She berubah jadi her. It nggak berubah. It tetap it. We berubah jadi us. You, ini you yang plural, sama seperti yang singular, tetap you. They berubah jadi them. Who berubah jadi whom. Dan what tetap what. Sudah tahu apa itu direct object? Nah, sekarang kita lihat nih contoh pronouns sebagai direct object dalam kalimat. Yang pertama adalah my client met me in his office yesterday. Direct objectnya adalah me. I teach you how to do it. Direct objectnya adalah you. They take him to the market. Di sini objeknya adalah him. I like her a lot. Her. We need to read it carefully. It. The police officer protected us from the villains. Us. She gives you all her attention. You. We found them in the middle of the crowd. Them. Whom did you give the present? Whom. What is he throwing? Objeknya di sini adalah what. Karena dia pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana noun sebagai direct object dalam kalimat itu kita ubah menjadi pronouns sebagai direct object. Lana took the boy to school. Noun sebagai objeknya di sini adalah the boy.
Kalau the boy kita ganti jadi pronoun, itu kita ganti jadi him. Lana took him to school. Kenapa him? Karena the boy adalah laki-laki, makanya kita ganti jadi him. I like my teacher. Direct objeknya adalah my teacher. Nouns yang berfungsi sebagai direct object adalah my teacher. Kalau kita ubah jadi object pronouns, my teacher ini jadi apa? Ya, bisa him, bisa her. Kenapa? Karena teacher itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi di contoh ini saya menggunakan her. I like her. Berikutnya, who gave the bag to him? Di sini adalah bag. Noun yang berfungsi sebagai direct object adalah the bag. Lalu kita ubah the bag menjadi pronoun. Apa? Ya, betul. It. Who gave it to him? Jadi karena the bag itu benda, makanya pronounnya adalah it. She leaves the boxes on the floor. Nah ini sama seperti the bag, benda juga. Tapi bedanya apa? Kalau the bag cuma satu, makanya dia jadi it. The boxes ini lebih dari satu, dia plural. Makanya saat kita ganti menjadi pronounsnya adalah them. She leaves them on the floor. Oke, jadi sudah tahu apa itu direct object? Bagus. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Tadi direct object sudah dijelaskan, sudah tahu. Lalu, apa itu indirect object? Apa sih indirect object? Indirect object adalah lawannya direct object. Oke, nggak gitu juga ya. Jadi indirect object itu adalah penerima direct object tadi. Dia yang menerima si direct object. Atau bisa kita bilang indirect object adalah sesuatu di sini bisa orang atau benda yang terpengaruh dengan apa yang terjadi dalam kalimat tersebut. Jadi indirect object adalah sesuatu yang terpengaruh dengan apa yang terjadi dalam kalimat tersebut. Walaupun dia nggak menerima action secara langsung, tapi dia terpengaruh. Nah, jika kita ingin menggunakan indirect object dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut harus punya direct object. Atau dengan kata lain, indirect object nggak akan ada kalau nggak ada direct object. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh kalimatnya ya. Ini contoh kalimatnya mirip seperti yang tadi. She bought me coffee. Mana yang indirect object? Cara nentuinnya, indirect object itu menjawab pertanyaan to whom dan for whom. Jadi pertanyaannya di sini adalah for whom did she buy coffee? Jawabannya, for whom did she buy coffee? Me, she bought me coffee. Jadi indirect objeknya adalah me. Coffee di sini adalah direct object. Kenapa? Karena coffee adalah objek yang menerima action dari verb secara langsung. Apa yang dibeli? Kopi. Kopinya untuk siapa? Untuk saya, me. Makanya me adalah indirect object. Oke, sampai sini cukup mengerti ya, teman-teman. Sekarang kita lihat ada contoh lain lagi. Ini ada frasa, noun phrase, the man. Jadi the man ini akan kita lihat dalam berbagai fungsi. Di kalimat ini, noun phrase the man di sini berfungsi sebagai subjek. Dia menjadi subjek kalimatnya. The man is a stranger to me. Lalu the noun phrase di sini berfungsi sebagai subjek ya. Lalu di kalimat berikutnya, I don't know the man. Nah, the man di sini berfungsi sebagai direct object. Kita lihat berikutnya. I gave the man my number. Di sini the man berfungsi sebagai indirect object. Nah, kita lihat ya. The man, noun phrase the man dari fungsinya sebagai subjek, sebagai direct object, sebagai indirect object, dia nggak berubah. Tetap aja the man. Mau fungsinya subject, mau fungsinya direct object, mau fungsinya indirect object, dia tetap the man karena nouns.
Nah, beda dengan nouns. Pronouns itu berubah saat digunakan sebagai objek dan subjek, seperti yang tadi sempat dibahas ya. Tapi kalau pronouns saat digunakan sebagai indirect object itu akan tetap sama dengan pronouns saat digunakan sebagai direct object, nggak ada perubahan. Jadi kalau pronouns I itu kita gunakan sebagai subject, tapi begitu pronouns I ini kita gunakan sebagai direct object, dia akan berubah jadi me. Saat kita gunakan menjadi indirect object, dia akan tetap menggunakan me. Begitu juga subject pronouns yang lain, itu akan berubah begitu kita gunakan sebagai objek. Tapi mau direct object atau indirect object, dia akan sama. Kita lihat contoh bagaimana nouns yang berfungsi sebagai indirect object itu kita ubah menjadi indirect object pronouns. Contohnya, my father gave the officer our tickets. Indirect objeknya di sini adalah the officer. Ini noun phrase. Tapi kita mau ubah noun phrase ini menjadi pronouns. The officer kita ubah menjadi him. Well, di sini saya jadikan him ya. Sebenarnya the officer bisa juga her. Tapi di sini saya menggunakannya sebagai him. My father gave him our tickets. Contoh berikutnya adalah he bought Jane a beautiful gown. Indirect object di dalam kalimat ini adalah Jane. Jane itu adalah perempuan, jadi kita ganti menjadi yes, her. He bought her a beautiful gown. Berikutnya, does the clown give the children candies? Indirect object dalam kalimat ini adalah the children. Karena the children ini plural, kita ganti menjadi them sebagai indirect object pronouns. Does the clown give them candies? Oke, sampai sini gimana teman-teman? Paham ya? Sekali lagi, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di komen. Nanti saya akan balas dengan merespon pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pronouns itu selain bisa digunakan sebagai subjek, pronouns juga bisa digunakan sebagai direct and indirect objects. Oh iya, sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebarin ya, supaya orang-orang lain juga bisa belajar grammar bahasa Inggris. Terima kasih, belajar bahasa Inggris yuk!